Selamat datang kembali di podcast Mila. Kali ini kita bersama Cika. Aku ngerasa spesial banget nih bisa diundang di podcast ini ya. Kayak semua orang mau nggak sih diundang di sini? Iya. Cika ini adalah seorang mahasiswa yang udah 3 tahun nih ngerantau, yang jauh dari orang tua gitu kan. Jadi gimana perasaannya jauh dari orang tua gitu, ngerantau udah selama 3 tahun nih? Jujur dulu sih awal-awal aku tuh homesick parah sih. Kayak yang kalau nelpon orang di rumah tuh jujur nih langsung nangis. Iya. Terus mau setiap kali nelpon tuh mau teleponnya tuh mau pulang nih, nggak nyaman di sini. Terus kayak yang masih yang beradaptasi kan sama lingkungan, kayak yang nggak tahu harus mau makan apa, yang dulunya kalau biasanya mau makan ya tinggal disiapin kan. Ya, makan enak gitu. Ya, homesick parah sih kalau dulu awal-awal, tapi sekarang udah nerima sih, udah lumayan enak gitu kan. Berjalannya waktu udah nyaman sih, ngekos enak-enak aja gitu. Biasa kan anak ngerantau ini selalu ngekos gitu kan. Gimana perasaan ngekos selama 3 tahun ini? Selama 3 tahun ini ya, aku udah 3 kali pindah kos. Waduh, 3. Udah 3 kali pindah itu. Banyak sih yang aku alamin selama di 3 kos itu. Yang aku ceritain ya. Iya, apa aja tuh? Boleh. Jadi yang pertama itu di kos yang di area kampus itu nggak nyamannya karena mungkin kosnya terlalu kecil ya. Masih yang nggak cocok gitu, pun udah ada teman kosnya. Dulu tuh cari temen kosnya masih yang random, orang yang nggak dikenal, jadi merasa kurang sepemikiran aja, nggak nyaman sama, gitu. Ya sama temen kosnya. Terus yang di kos kedua itu oke aja sih. Di kos yang kedua nyaman aja, tempatnya adem. Terus orang-orang di sekitar kosnya juga masih jadi teman-teman aku gitu. Iya. Terus kenapa tuh tiba-tiba jadi pindah kos? Nah, kan udah nyaman banget nih di kos kedua, terus pindah lagi di kos yang ketiga. Di kos yang ketiga ini pindah karena maunya yang lebih murah aja sih. Terus di kos yang ketiga ini bentuknya tuh kayak rumah sendiri, ada dapurnya, kamar mandinya ada 2, kayak yang ada ruang tamu, lebih nyaman aja sih, kayak barang yang banyak gitu bisa ditaruh di mana aja. Kalau di kos yang sekarang ini pun harganya masih yang kayak menghemat uang gitu dari makan, dari uang listrik, kuliah, semuanya kan di situ gitu kan. Kayak menghemat gitu. Iya. Berarti di kos sekarang ada wifi dong. Biasanya kan anak kos tuh butuh wifi gitu. Udah pindah-pindah ini, yang aku cari yang terutama itu harus free wifi dong. Kayak yang anak kuliah tuh penting banget nggak sih nyari wifi gratis. Kayak yang udah kalau beli paket-paket nanti kayak uangnya boros gitu. Ya, nanti uangnya harus beli paket lagi, beli ini itu lagi gitu. Jadi semuanya harus pinter mengatur keuangannya ya sekarang. Kalau dulu kan udah diatur sama orang tua gitu kan. Sekarang tuh kalau dulu kan kalau mau pergi sekolah baru dapat uangnya. Kalau sekarang tuh kan dikasih uangnya sekaligus, terus dari kita sendiri yang manage uangnya, mau ini hari ini pengeluarannya berapa aja, besoknya berapa, terus belum lagi pengeluaran yang nggak terjadwal kayak ngeprint gitu, terus bayar token listrik kan juga banyak juga sih pengeluarannya. Pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba nggak ada uang gitu, nggak makan atau apa gitu? Pernah sih, kayak yang pernah satu hari ngerasa gagal nggak punya uang 1.000 pun. Itu awal-awal kuliah sih, belum tahu manage uang, belum bisa nabung. Terus jadi nggak ada simpanan yang tadinya kalau kita habis kita bisa pakai uang itu. Aku belum pernah sih gitu. Tapi kalau sekarang aku udah bisa menyisihkan uang jajan aku untuk ditabung. Udah pinter ngatur nih. Kalau misalnya belum ditransfer nih sama orang di rumah, mungkin bisa aku pakai dulu uang tabung aku itu untuk beli makan ya. Berarti di kos sekarang nih seru dong, nyaman gitu, nggak pindah-pindah lagi gitu. Nyaman-nyaman aja sih, temen kosnya juga seru banget. Di kos itu kan ramai kan, kami bertujuh satu rumah itu. Ramai ya? Memang kayak seru banget, bisa jadi keluarga gitu. Pun yang di dalam
kos itu udah beda-beda kampus, jadi saling sharing pengalaman di kampus Iya. masing-masing gitu. Bisa tahu pengalaman Iya. mereka juga kan, kita tahu gitu. Jadi kalau ngekos di sana pernah nggak sih ada hal-hal mistis gitu? Pernah sih ngerasain hal-hal mistis gitu kayak Apa itu? Coba cerita gitu. Jadi pernah nih satu malam aku sendirian di kos. Iya. Kakak-kakak yang di kos tuh udah pulang ke kampung semua kan. Jadwal libur kampus lain sama kampus kita kan beda gitu Iya. kan. Jadi pas aku tidur itu di tengah malam ada mati lampu. Jadi aku sendiri itu terbangun lah ya. Iya. Dari itu gara-gara gerah, soalnya kan mati lampu, kipas mati. Terus aku merasa aku kebangun, tapi Iya. aku sendiri nggak sadar kalau aku tuh udah keluar kamar terus ngambil sapu. Kok tiba-tiba ngambil sapu gitu? Itu tadi aku nggak tahu antara aku ngigo atau aku yang ya emang mau Nggak. ngambil sapu aja tengah malam pas bangun Iya. tidur gitu. Kayak random aja Iya, tiba-tiba terus ngambil sapu gitu. Udah ngerasa sadarnya pas udah di dalam kamar, tiba-tiba kok megang sapu. Itu yang kerasa sadarnya. Pas ke dapur ngambil sapunya nggak sadar sih, nggak tahu, tiba-tiba udah di kamar aja ngambil sapu. Apa gitu. tuh yang dirasain setelah ngambil Ya. sapu? Kayak ke distract aja gitu dah sih, kayak Kok tiba-tiba gitu? Udah selepas itu ya taruh lagi sapunya, mau nyambung tidur nih kan tengah malam. Tuh pas mau tidur itu kayak ngerasa di setiap sudut kamar tuh kayak ada yang memperhatikan. Iya, Terus kayak- aku nyalain flash HP kan, nyenterin di setiap sudut kamar itu. Nggak ada apa-apa sih, nggak ada orang atau apa gitu, tapi aku sendiri itu ngerasa kayak ramai orang-orang yang mantau di setiap sudut kamar kos aku. Pasti perasaannya kayak Ya sih, deg-degan gitu, itu gemetar gitu aku nggak sih? bisa tidur sampai pagi. Geril yang kayak Aduh. takut banget gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan tengah malam. Itu sih pengalaman horor. Berarti benar-benar sendiri di kos. Iya sendiri sih, kayak takut banget waktu itu. Waduh, kita jadi cerita nih ya, jadi cerita-cerita mistis gitu ya. Oh, jadi ternyata jadi anak kos tuh nggak cuma tentang hemat uang, jadi kita harus ngalamin hal-hal yang di luar nalar gitu kan? Ya. Banyak sih pengalaman selama kalau ngekos nih, banyak sih asam manis pahitnya semua udah ngerasain. Anak kos pasti relate kan? Pasti ada hal yang seru, sedih juga pasti kalian ngerasain juga kan? Oke, dari Cika mungkin ada kata-kata untuk anak kos gitu apa? Mungkin untuk anak kos tetap semangat. Mungkin kalau yang baru-baru ngekos masih beradaptasi ya, tapi lama-kelamaan enak kok ngekosnya. Gitu aja sih. Oke, segitu saja cerita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat jadi anak kos. Bye guys. Bye bye.